Militer Israel dilaporkan melakukan agresi berkekuatan besar di kota Jenin tepi barat. Invasi militer yang dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 itu diberi nama Operasi Tembok Besi. Adapun serangan itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News, operasi itu bertujuan untuk menghilangkan serangan kelompok perlawanan Palestina. Selain itu, Netanyahu berdalih bahwa serangan tersebut untuk meningkatkan keamanan di tepi barat yang diduduki. Tak hanya pasukan Israel IDF saja, Dinas Keamanan Umum Shin Bet turut andil dalam melancarkan operasi itu. Disebutkan Netanyahu, serangan IDF di tepi barat tersebut untuk melawan poros Iran yang memasok senjata ke Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, dan tepi barat. Sebelumnya, juru bicara pasukan keamanan Palestina Brigadir Jenderal Anwar Rajab mengatakan IDF melesatkan tembakan ke warga sipil dan pasukannya. IDF juga dilaporkan mengepung sebuah rumah dengan sejumlah besar kendaraan dari pos pemeriksaan militer Al-Jalama. Operasi tembok besi itu dilakukan bertepatan saat drone Israel mengebom sebuah kendaraan kosong di dekat sekolah Al-Zahra di sekitar Camp Jenin. Sementara itu, helikopter Apache juga menembakkan peluru di atas camp tersebut. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah menyatakan bahwa kelompoknya akan mematuhi perjanjian gencatan senjata di Gaza. Ia menekankan bahwa sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu akan berkomitmen pada perjanjian selama Israel juga mematuhinya. Hal itu disampaikan Abu Hamzah dalam pernyataannya pada Selasa 21 Januari 2025. Dikutip dari Tribun News, Abu Hamzah menyatakan bahwa kelompok perlawanan Palestina akan melepas sejumlah sandera Israel beberapa hari mendatang. Namun tawanan yang akan dibebaskan itu harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Abu Hamzah berterima kasih pada Mesir dan Qatar yang telah menjadi mediator dalam perundingan gencatan senjata. Ia juga memuji peran kelompok perlawanan dari Lebanon, Iran, Irak, dan Yaman. Pasalnya, kelompok perlawanan itu turut menarget Israel sebagai bentuk dukungan pada rakyat Palestina. Setelah gencatan senjata diterapkan di jalur Gaza, pasukan Israel IDF kini berpindah haluan. Diketahui IDF terus maju di Lebanon Selatan dan menghancurkan infrastruktur yang ada. Serangan IDF kian masif kurang dari seminggu sebelum gencatan senjata selama 60 hari berakhir. Dikutip dari Tribun News, Rabu 22 Januari 2025, Hizbullah pun berjanji bakal menghadapi pasukan Zionis dengan berbagai cara. Serangan akan dilesatkan jika IDF tak mundur dari Lebanon Selatan sebelum masa gencatan senjata usai. Dilaporkan sebuah rumah di pinggiran Binjbel menjadi korban serangan peluru IDF. Sementara itu, tank-tank Zionis menembus Maron al-Rash menuju pinggiran kota. IDF diketahui juga menyerbu Wadi al-Suluki di distrik Marjayon dan melakukan peledakan besar-besaran. Rumah-rumah dan sejumlah bangunan diledakkan hingga mengguncang lingkungan Marj di Haula. Kepala Staf Pasukan Pendudukan Israel IOF Herzi Halevi mengumumkan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam pernyataannya pada Selasa 21 Januari 2025 itu, Halevi mengaku akan melepas jabatannya pada 6 Maret 2025 mendatang. Alasan Halevi mengundurkan diri lantaran ia merasa bertanggung jawab atas kegagalan militer selama operasi Banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, Halevi pun bakal menyelesaikan investigasi dan menjaga mekanisme IOF untuk menghadapi tantangan keamanan. Hal itu akan dilakukannya di waktu-waktu sebelum ia resmi mengundurkan diri. Halevi juga menekankan bahwa dirinya sudah menyampaikan surat pengunduran diri pada Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Israel Netanyahu. Pengunduran diri Halevi itu terjadi saat IOF tengah menghadapi kritik yang kian meningkat buntut penanganannya terhadap peristiwa 7 Oktober.
Tak lama selesai Halloween mengumumkan keputusan besarnya itu, Kepala Komando Selatan IOF Mayor Jenderal Yaron Frickelman juga mengajukan pengunduran diri. Pasukan Israel kembali dilaporkan telah melakukan 17 pelanggaran gencatan senjata di Lebanon pada Selasa 21 Januari 2025. Dilaporkan Anadolu Agency, pelanggaran itu terkonsentrasi di Beirut, distrik Binjbel, Marjeon, dan Hasbaya. Tentara Israel atau IDF mengerahkan pesawat tak berawak dalam serangannya. IDF juga melakukan penyerbuan, pembongkaran bangunan-bangunan, serta pembakaran sejumlah infrastruktur. Pesawat nirawak IDF dikabarkan terbang intensif di ketinggian rendah saat melintasi langit Beirut. Sedangkan di Binjbel, bulldozer IDF meratakan jalan di Maron al-Rash. IDF meledakkan gerbang, menyerbu rumah-rumah warga, serta melesatkan tembakan dari senapan mesin. Tank-tank IDF pun ikut menyerbu dengan menembaki sebuah rumah. Sejumlah rumah di desa Yaron hancur lebur selesai diledakkan oleh pasukan Israel. Di distrik Marjeon, pasukan Israel bergerak dari kota Bani Hayan ke Wadi Saluki. Sedangkan di desa Sadana Hasbaya, sejumlah peluru ditembakkan oleh pasukan Israel. IDF dilaporkan telah melakukan 618 pelanggaran sejak gencatan senjata diterapkan di Lebanon pada 27 November 2024 lalu. Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan pada pemukim tepi barat. Padahal sebelumnya, para pemukim itu melakukan kerusuhan di desa-desa Palestina yang ada di sana. Dikutip dari Tribun News, pada Senin 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat itu mencabut sanksi yang sebelumnya dijatuhkan oleh pemerintahan Joe Biden. Diketahui sanksi itu diberikan pada para pemukim tepi barat yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina. Trump diketahui mencabut perintah eksekutif 14115 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2024 lalu. Keputusan Donald Trump itu merupakan pembalikan dari kebijakan utama Biden di pemerintahan sebelumnya. Sanksi tersebut diketahui dijatuhkan selesai pemerintahan Biden berulang kali mendesak Israel untuk mengambil tindakan. Hal itu guna meminta pertanggungjawaban para ekstremis atas aksi mereka yang diyakini akan menghancurkan harapan bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.